Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang varian dan standar deviasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Erlina Karisma Ramadhani, NIM 2019-33-219. Yang kedua, saya sendiri, Intani Lasari, NIM 2019-33-220. Materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Erlina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Varian adalah suatu angka yang menunjukkan ukuran variabilitas yang dihitung dengan cara mengkuadratkan SD atau standar deviasi. Varian dibagi menjadi dua, yaitu varian data tunggal dan varian data kelompok. Dan masing-masing varian juga dibagi menjadi dua, yaitu varian populasi dan varian sampel. Untuk varian populasi dilambangkan dengan sigma kuadrat, dan untuk varian sampel dilambangkan dengan S kuadrat. Rumus varian data tunggal. 1. Rumus untuk menghitung varian populasi data tunggal. N lebih dari sama dengan 30. Sigma kuadrat sama dengan dalam kurung jumlah dari X1 dikurangi X bar kuadrat dibagi N, di mana keterangannya yaitu sigma kuadrat sama dengan varians populasi, X1 sama dengan nilai setiap data pengamatan, X bar sama dengan nilai rata-rata hitung, dan N sama dengan jumlah data dalam populasi. Yang kedua yaitu rumus varian data tunggal. Rumus varian untuk menghitung varian sampel data tunggal. N kurang dari 30. Rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan jumlah dari X1 dikurangi X bar dalam kurung dikuadratkan dibagi N dikurangi 1. Keterangannya yaitu S kuadrat sama dengan varian sampel, X1 sama dengan nilai setiap pengamatan, X bar sama dengan nilai rata-rata hitung, dan N sama dengan jumlah data dalam sampel. Yang kedua, rumus varian data kelompok. Yang pertama, rumus untuk menghitung varian populasi data kelompok. N lebih dari sama dengan 30. Rumusnya yaitu sigma kuadrat sama dengan jumlah dari Fi dikali Xi kuadrat dibagi N dikurangi dalam kurung Fi dikali Xi dibagi N tutup kurung kuadrat. Yang kedua, rumus untuk menghitung varian sampel data kelompok. N kurang dari 30. Rumusnya yaitu S kuadrat sama dengan jumlah dari Fi dikali Xi kuadrat dibagi N dikurangi dalam kurung Fi dikali Xi dibagi N dalam kurung N dikurangi N1 tutup kurung kuadrat. Contoh soal varian data tunggal. 1. Varians data tunggal populasi. Contohnya yaitu siswa kelas 4 baru saja selesai ujian matematika. Dari hasil ujian didapatkan bahwa 10 orang mendapatkan nilai 9 dan 9 orang anak mendapatkan nilai 8 dan 6 orang anak mendapatkan nilai 7, 5 orang anak mendapatkan nilai 6, dan 5 orang anak lagi mendapatkan nilai 5. Yang ditanyakan yaitu varian dari data tersebut. Yang pertama, kita membuat tabel terlebih dahulu agar memudahkan kita dalam mengelompokkan data. Langkah pertama yaitu
menentukan rata-rata semua jumlah siswa, lalu dibagi oleh banyak nilai. Rumus untuk menentukan rata-rata yaitu X bar sama dengan 10 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 5 dibagi dengan banyak nilai yaitu 5 sama dengan 35 dibagi 5 sama dengan 7. Langkah kedua yaitu karena N lebih dari sama dengan 30, maka menggunakan rumus varian data tunggal populasi, yaitu sigma kuadrat sama dengan jumlah dari X1 dikurangi X bar dalam kurung kuadrat dibagi N. Diketahui nilai rata-rata tadi yaitu 7. Yang kedua, diketahui jumlah siswa sama dengan 35. Yang ketiga, ditanya yaitu varians. Lalu dijawab sigma kuadrat sama dengan jumlah dari X1 dikurangi X bar dalam kurung kuadrat dibagi N. Sigma kuadrat sama dengan 10 dikurangi 7 kuadrat ditambah 9 dikurangi 7 kuadrat ditambah 6 dikurangi 7 kuadrat ditambah 5 dikurangi 7 kuadrat ditambah 5 dikurangi 7 kuadrat dibagi 35. Sigma kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat dibagi 35 sama dengan 0,62. Jadi hasil variannya yaitu varian dari data tersebut adalah 0,62. Yang kedua yaitu contoh soal varian data tunggal. Varian data tunggal sampel. Soalnya, Rizky pergi ke toko untuk membeli alat tulis yang terdiri dari buku 5 biji, pensil 4 biji, pulpen 4 biji, spidol 3 biji. Berapakah varian dari data tersebut? Sama seperti tadi, cara pengerjaannya yaitu pertama membuat tabel terlebih dahulu, yang kedua yaitu menentukan rata-rata dari semua nilai barang lalu dibagi oleh banyak barang. Rata-ratanya yaitu X bar sama dengan 5 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3 dibagi 4 sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Langkah ketiga yaitu karena N kurang dari 30, maka menggunakan rumus varians data tunggal sampel, yaitu S kuadrat sama dengan jumlah dari dalam kurung X1 dikurangi X bar kuadrat dibagi N dikurangi 1. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita mencari diketahui, ditanya, dan dijawab. Yang pertama, diketahui nilai rata-rata atau X bar sama dengan 4 dan jumlah nilai barangnya atau frekuensi sama dengan 16. Ditanya sama dengan varians. Dijawab yaitu menggunakan rumus sampel S kuadrat sama dengan jumlah dari X1 dikurangi X bar kuadrat dibagi N dikurangi 1. S kuadrat sama dengan 5 dikurangi 4 dalam kurung kuadrat ditambah 4 dikurangi 4 dalam kurung kuadrat ditambah 4 dikurangi 4 dalam kurung kuadrat ditambah 3 kurangi 4 dalam kurung kuadrat dibagi 16 dikurangi 1. S kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat dibagi 15. S kuadrat sama dengan 1 ditambah 0 ditambah 0
ditambah 1 dibagi 15 sama dengan 2 dibagi 16 sama dengan 0,13. Jadi varian data tersebut adalah 0,13. Contoh soal varian data kelompok. Varian data kelompok populasi. Contoh soalnya yaitu dari tabel nilai sama frekuensi. Nilainya 1 sampai 7, frekuensinya ada 3. Yang kedua, nilai 8 sampai 14, frekuensinya ada 2. Yang ketiga, nilai 15 sampai 21, frekuensinya ada 7. Yang keempat, nilai 22 sampai 28, frekuensinya ada 3. Yang kelima, nilai 29 sampai 35, frekuensinya ada 4. Dan yang terakhir, nilai 36 sampai 42, frekuensinya ada 1. Langkah pertama yaitu menentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada atau XI dengan cara mengurutkan nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Misalnya, nilai 1 sampai 7 berarti diurutkan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Dan dicari nilai tengahnya. Dan mendapatkan nilai tengahnya yaitu 4. Langkah kedua, menentukan XI kuadrat, yaitu dengan cara menguadratkan nilai tengah. Jika tadi nilai tengah dari nilai 1 sampai 7 sama dengan 4, maka XI kuadratnya yaitu 4 kuadrat, yaitu 16. Langkah ketiga yaitu menentukan FI dikali XI, yaitu dengan cara mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah, yaitu tadi FI sama dengan 3 dikali nilai tengah 1 sampai 7 sama dengan 4, yaitu 3 dikali 4, yaitu mendapatkan hasil FI kali XI sama dengan 12. Yang langkah keempat yaitu menentukan FI dikali XI kuadrat, yaitu dengan cara mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah yang telah dikuadratkan. Contohnya yaitu dengan nilai 1 sampai 7, frekuensinya yaitu 3 dan nilai tengah yang telah dikuadratkan yaitu 16. Jadi FI kali XI kuadrat sama dengan 16 dikali 3 sama dengan 48. Dan seterusnya. Lalu langkah kelima, menentukan varian menggunakan rumus sigma kuadrat sama dengan jumlah dari FI kali XI kuadrat dibagi N dikurangi dalam kurung jumlah dari FI kali XI dibagi N tutup kurung kuadrat. Jadi kita masukkan nilai-nilainya lalu menjadi sigma kuadrat sama dengan 10.050 dibagi 20 dikurangi 402 dibagi 20 tutup kurung kuadrat, menjadi sigma kuadrat sama dengan 502,5 dikurangi dalam kurung 20,1 kuadrat. Sigma kuadrat sama dengan 502,5 dikurangi 404,01, menjadi sigma kuadrat sama dengan 98,49. Jadi varian dari data tersebut yaitu 98,49. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Intan, yaitu materi tentang standar deviasi.
Standar deviasi. Standar deviasi merupakan akar dari varian atau yang sering disebut dengan simpangan baku. Standar deviasi diberi lambang sigma. Standar deviasi sampel diberi lambang S. Menurut karya Dinata 2012, 117 standar deviasi sebagai rata-rata yang telah dibakukan atau distandarisasikan, sehingga memiliki kadar kepercayaan dan reliabilitas yang lebih baik. Rumus standar deviasi data tunggal. Untuk sampel kecil, N kurang dari 30, SD sama dengan akar sigma X1 kurangi X kuadrat per N kurangi 1. Untuk sampel N lebih dari sama dengan 30, SD sama dengan akar sigma kurung buka X1 kurangi X kurung tutup kuadrat per N kurangi 1, di mana X data ke N. X bar sama dengan X rata-rata atau nilai rata-rata X. N yaitu banyaknya data. Contoh soal data tunggal sampel kecil, N kurang dari 30. Soal pertama, tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 7, dan 8. Ditanya, berapakah deviasi dari data tersebut? Hitunglah dengan cara menjumlahkan semua data, lalu membagikannya dengan jumlah data. Rata-ratanya, X sama dengan 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 8 per 5 sama dengan 5. Sigma kurung buka XI kurangi X kurung tutup sama dengan 2 kurangi 5 kuadrat tambah kurung buka 3 kurangi 5 kurung tutup kuadrat 6. Langkah yang kedua yaitu menentukan standar deviasi simpangan baku. SD sama dengan akar sigma kurung buka X1 kurangi X kuadrat kurung tutup per N kurangi 1. SD sama dengan akar 26 per 4 sama dengan 2,25. Contoh soal data tunggal sampel besar, N lebih dari sama dengan 30. Contoh yang pertama, Nita belanja alat tulis. Ia membeli 28 pensil, 25 bolpoin, 40 penghapus, 29 penggaris, dan 33 buku tulis, dan rautan 73. Berapakah standar deviasi dari data tersebut? Pensil memiliki frekuensi 28, bolpoin memiliki frekuensi 25, jumlah dari semuanya yaitu 228. Ditanya, berapakah standar deviasi dari data tersebut? Langkah yang pertama yaitu menentukan rata-rata. Hitunglah dengan cara menjumlahkan semua data lalu membagikannya dengan jumlah data. Rata-rata X sama dengan 28 tambah 25 tambah 40 tambah 29 tambah 33 tambah 73 dibagi 6 sama dengan 38. Sigma kurung buka XI kurangi X kurung tutup sama dengan kurung buka 28 kurangi 38 kurung tutup kuadrat ditambah kurung buka 25 dikurangi 38 kurung tutup kuadrat ditambah tutup kuadrat. Jadi 100 ditambah 169 ditambah 24 tambah 81 tambah 25 tambah 1225 sama dengan 1624. Langkah yang kedua, menentukan standar deviasi atau simpangan bakunya. SD sama dengan akar sigma kurung buka X1 dikurangi X kurung tutup kuadrat per N kurangi 1.
di mana SD akar 1624 per 5 sama dengan 8,05. Rumus standar deviasi data kelompok. Rumus menghitung standar deviasi data kelompok sebagai berikut. Rumus sampel kecil N kurang dari 30, SD sama dengan akar sigma FI kali XI kuadrat per N kurangi sigma FI kali XI kuadrat per N kurung buka N kurangi 1 kurung tutup kuadrat. Untuk sampel lebih dari sama dengan 30, SD sama dengan akar sigma FI kali XI kuadrat per N kurangi sigma FI kali XI per 2 kuadrat, di mana SD adalah standar deviasi dan X1 adalah nilai tengah, N jumlah total data, dan FI adalah frekuensi. Contoh soal data kelompok sampel besar N lebih dari sama dengan 30. Dalam waktu 4 bulan, Anita membeli buku dengan jumlah data sebagai berikut. Nilai X 3 dikurangi 9 memiliki frekuensi 4, 5 dikurangi 13 memiliki frekuensi 15. Jumlahnya yaitu 58. Langkah yang pertama yaitu menentukan nilai tengah atau X. Menentukan nilai tengah dengan cara mencari bilangan yang diurutkan dari yang paling kecil, kemudian pilih yang terletak di tengah. Langkah yang kedua yaitu menentukan XI kuadrat dengan cara menguadratkan nilai XI. Langkah yang ketiga menentukan FI kali X1. Menentukan FI kali X1 dengan cara mengalihkan tabel frekuensi dengan tabel X1. Langkah yang keempat yaitu menentukan FI kali X1 kuadrat dengan cara mengalihkan tabel frekuensi dengan tabel X1 kuadrat. Nilai X 3 dikurangi 9 memiliki frekuensi 4, nilai tengahnya yaitu 6, X1 kuadratnya yaitu 36, FI kali X1 nya yaitu 24, FI kali XI kuadratnya yaitu 4 kali 36 sama dengan 144. Dan yang kedua 5 kurangi 13 memiliki frekuensi 5, nilai tengahnya yaitu 9, memiliki X1 kuadratnya yaitu 81, FI kali XI 45, dan FI kali X jumlahnya yaitu N sama dengan 58, sigma FI kali XI nya yaitu 1222, sigma FI kali XI kuadratnya yaitu 30.702. Langkah yang kelima yaitu menentukan varian. Setelah diketahui semua komponen, maka masukkan nilai ke dalam rumus. SD sama dengan sigma FI kali XI kuadrat per N kurangi sigma FI kali XI kuadrat per N kurung buka N kurangi 1 kurung tutup kuadrat sama dengan 30.702 per 58 kurangi kurung buka 1222 per 58 kurung tutup kuadrat sama dengan 529,34 kurangi 21,06 sama dengan 508,28. Jadi varian dari data tersebut adalah 508,28. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.